Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut. Lanjutkan ya. Tentang kata serapan tadi ya. Dia menanyakan tentang kata serapan. Ini tampakkah di layar kalian? Nah, kita bisa cari segala sesuatunya ya di Google. Jadi di sini Ibu akan menjawab pertanyaan Yohana itu dengan membuka salah satu referensi yaitu Google Books ya. Jadi gitu, kalian itu jika ada pertanyaan ya cari aja sendiri dulu jawabannya. Sebelum menanyakan ke orang, itu cari dulu jawabannya ya dengan cari mandiri. Jadi bisa salah satu caranya itu di Google Books. Nah, kita klik dulu Google Books. Nah, ketik kata serapan. Nah, punya Yus Badudu ya, ada kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia. Nah, ini sangat terkenal ya. JS Badudu tulisannya rajin. Itu kalau di buku bahasa Indonesia kalian itu pasti sering ketemu ya nama tokoh JS Badudu. Nah, di sini bacanya Yus Badudu. Kita lihat di sini. Memang kalau Google Books itu tidak bisa semuanya kita baca ya, tetapi minimal apa yang kita cari itu sudah bisa kita dapatkan dengan hanya dari pratinjau saja ya. Nah, kata serapan dari bahasa asing, kalau sudah diserap berarti itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Jadi penulisannya itu tidak perlu lagi pakai cetak miring karena sudah jadi kata serapan bahasa Indonesia. Nah, Yohana bisa terhubung sama Ibu. Coba kita lihat di sini ya, banyak sekali ada abator, abdikasi, abdomen ya. Abdominal, abdomen ini sering kita temukan katanya kalau dalam buku biologi, ya enggak? Abdomen ini kan artinya perut ya. Nah, abdomen ini mulanya itu bahasa asing ya, tetapi diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi sebuah kata serapan. Jadi tidak perlu lagi jika kita menuliskan abdomen ini dengan cetak miring karena sudah jadi bahasa Indonesia ya, kata serapan yang diserap dari bahasa asing. Terus lagi abolisi. Nah, ini sering kan kita ketemui gerasi, amnesti, abolisi. Nah, itu kan dari kata serapan asing juga ya, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Penulisannya tidak perlu lagi cetak miring karena dia sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Abortus. Sering kan mendengar kata-kata itu aborsi, ya kan? Nah, itu sudah diserap. Absen. Nah, absen tidak hadir, tidak masuk. Absensi. Makanya sekarang kalau kalian bertanya tentang kehadiran, jangan lagi mencari absen ya. Absen mana absen ya? Nah, kalau menggunakan kata itu salah. Artinya absen itu tidak hadir, bukan daftar hadir. Ya. Yang kita maksudkan absen itu daftar hadir. Ternyata salah. Ya, absen itu artinya tidak hadir. Gitu, tidak masuk tanpa pemberitahuan. Jadi kalau kita mau mencari daftar hadir, presensi mana? Presensi mana gitu. Presensi. Ya. Jadi jangan lagi lah mencari daftar hadir tuh absen mana, salah. Nah.
Absensi, ketidakhadiran tanpa pemberitahuan. Nah, salah juga ternyata absensi ya. Kalau yang kita maksudkan itu daftar hadir, presensi namanya. Ya. Apa Ocha? Daftar hadir itu apa Ocha? Presensi, Bu. Iya, presensi. Jangan lagi nanti kita nyari absen ya. Absen mana oi? Kata gitu, jangan lagi. Oke, terus kita lanjutkan. Absolut. Oh, absolut. Ini sudah diserap ke dalam bentuk bahasa Indonesia juga ya. Nah, kalian bisa lihat di sini cari sendiri gitu kan. Kira-kira apa sih yang yang mau kalian tulis ini kata serapankah atau masih kata asing? Kalau kata asing itu mesti dicetak miring. Ya, ingati itu. Kalau kata asing harus dicetak miring. Kalau dia kata serapan tidak perlu lagi cetak miring. Cara mengetahuinya di mana? Ya dicek ya di kamus kata serapan, kemudian di KBBI daring. Ya, banyak sekali yang apa namanya alat yang bisa kita gunakan untuk mengetahui kata-kata yang akan kita tulis ini termasuk kata serapan atau kata asing gitu. Yohana, bisa dipahami Yohana dan yang lainnya? Bisa, Bu. Pak. Coba kita lihat pekerjaan kalian ya. Gawian paling pusing itu memeriksa pekerjaan mahasiswa itu memeriksa makalah. Ternyata Ibu tahu jawabannya sekarang. Kenapa jadi dosen itu pusing memeriksa makalah mahasiswa? Karena mahasiswanya itu tidak mengerti di mana dia letak kesalahannya gitu. Dia bingung mau memperbaiki gimana gitu. Dia tidak tahu salah padahal semua pedoman-pedoman itu sudah diberikan. Hanya tidak bisa menghubungkan saja. Ya, tidak bisa mengaktifkan penalaran. Itu masalahnya. Orang yang tidak bisa mengaktifkan penalaran itu antara dua. Antara koler lawan malas. Antara koler lawan malas. Semuanya sudah ada tersedia di sekitar kita. Hanya bisa-bisa kita menggunakannya aja. Coba Ibu tanya. Ocha ada nggak buka Puebi Ocha? Waktu menulis makalah atau sesudah menulis makalah? Belum, Bu. Tapi Nah, tadi pas yang pian anu buka. Nah, itu masalahnya Ocha. Makanya nggak tahu apa yang salah gitu. Ya, ibu tidak apa namanya? Ibu hanya memotivasi kalian ya, memotivasi kalian supaya kita bisa lebih baik ke depannya ya. Ibu tidak marah-marah. Ibu hanya ingin kalian memotivasi diri kalian sendiri ya untuk menjadi lebih baik gitu. Dan gini, jangan merasa punya kita itu sudah baik gitu. Makalah kita tuh sudah baik. Oh, jangan pernah merasa seperti itu ya. Ibu aja yang sekarang ini sedang menulis disertasi ya selalu merasa kurang gitu. Bagaimana bisa menyampaikan gagasan kita ke dalam bentuk tulisan ya supaya pembaca ini mendapatkan kesan yang sama, mendapatkan informasi yang sama dengan yang ingin kita sampaikan ya. Kadang kita ingin menyampaikan ini ternyata ditangkap lain oleh yang membaca. Kita kadang bisa kayak gitu kan. Jangankan tulisan, ucapan pun itu kadang bisa disalah tafsirkan, disalah terimakan oleh lawan bicara kita. Apalagi tulisan, ya. Nah, itulah yang ingin kita hindari. Ya, artinya ada kesalahan penafsiran, terus kesalahan pemahaman, ya. Ketika orang membaca tulisan kita, itu yang ingin kita hindari gitu.
Oke, kita lanjut. Ibu mau cek yang apa minggu tadi? Minggu tadi itu kelompok 5 ya, yang ibu bahas. Yang ibu bahas minggu tadi itu kelompok 5 ya? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ibu-ibu. Silakan. Silakan Aceh. Pandemi itu tuh Bu termasuk kata asing nggak Bu? Pertanyaan bagus ya. Kalau kata asingnya pandemik pakai C. Karena sudah diserap lalu jadi pandemi. Kita buktiin ya. Bentar. Coba di sini. Kita cari di Google Book aja dulu. Kalau yang mau mudah di HP itu KBBI daring. Tulis pandemi. Kalau misalnya nanti salah, dibenarkannya. Coba Ocha cek di HP. KBBI daring. Ibu mau ngecekkan di... Ada nggak, Ocha? Nah, kan di sini juga tidak konsisten. Bisa kalian lihat di sini. Di atasnya pandemik kan? Nah, di bawahnya pandemi. Yang benarnya kayak gimana? Kita cek. Coba Ibu gunakan di kamus kecil. Gimana, Ocha? Sudah ketemu? Pas Ocha nyari sendiri. Yang lainnya? Belum Bu, masih jaringan Bu. Oke. Bentar, Ibu tadi mau cari apa ya? KBBI daring. Oke, sini aja deh. Biar bisa melihat semuanya. Ada Bu. Nah, apa yang benarnya? Pandemi. Pandemi. Ya. Dari kamus Thesaurus artinya wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Kalau dipunya Ibu pandemik ya. Pandemik yang benar. Coba kita coba. Makanya itu kan tadi kita lihat orang juga tidak konsisten ya.
Pandemik. Coba kita tulis dulu pandemik. Kalau Ocha tadi pandemi ya. Nah kan, tersebar luas tentang penyakit di suatu kawasan, benua, atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang tersebar luas. Nah, biasanya kalau kita salah menuliskan ejaan di sini akan diperbaikinya ya, akan diperbaikinya. Coba kita tulis pandemi di sini. Oh, begini. Jadi Ibu punya dua kesimpulan di sini ya. Pandemi dan pandemik itu sama-sama ada dalam Kamus Bahasa Indonesia. Ya. Tetapi di sini ya, pandemi ini terkait dengan wabah. Wabah yang berjangkit serempak di mana-mana ya, meliputi daerah geografi yang luas seperti kata Ocha tadi ya, di pencariannya Ocha. Coba kita perhatikan yang pandemik tadi. Coba jika pandemik. Nah, A ini adjektif, artinya kata sifat. A ini. Ya, N ini noun, artinya kata benda. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan dalam penulisan ya, Ibu simpulkan, kadang bisa pandemik, kadang bisa pandemi. Tergantung kita berbicaranya dalam konteks apa. Kalau kita berbicaranya dalam konteks wabah tadi ya, gunakan pandemi. Pandemi corona, berarti bujur aja. Ya. Bujur aja karena ini kita bercerita tentang wabah. Ya. Pandemi corona di dunia. Misalkan. Terus kalau pandemik, nah, di sini ada kata sifat sama kata benda. Yang mana yang akan kita gunakan terserah nanti dalam konteks kalimatnya apa ya. Seperti itu. Jadi tidak masalah, sama-sama punya dasar yang kuat di sini. Mau pandemik kah, mau pandemi ya. Yang tidak ada itu yang kayak gini, yang C. Nah itu kan masih nah ya kan. Karena dia masih bahasa asing gitu, bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian mencari sebuah kata ya, masukkan aja ke KBBI Daring. Situ akan ketahuan ini kata asing atau apa namanya, atau kata serapan. Kalau kayak gini kan sudah jadi kata serapan. Tuh. Ada ya. Atau ini. Ada. Nah. Sudah jelas? Ibu. Iya, silakan. Pian aku nak berikan satu contoh yang kata sifatnya itu, Bu. Oke, kita coba ya. Kata sifatnya. Apa ya? Penyakit endemik. Kita coba cari. Kata sifatnya. Oh, kayak gini. Corona, ya. Corona merupakan suatu penyakit pandemik. Bukan apa ya. Pokoknya kayak sifat-sifat itu, nah. Sifatnya pandemik, artinya penyakit ini menyebar, bukan timbul yang kayak gimana ya. Misalkan penyakit karena bakteri. Karena bakteri itu kan beda dengan kayak virus ya. Kalau virus ini cepat penularannya. Itu pandemi, ya, bersifat pandemi. Kalau misalkan bakteri kan tidak. Ya, kalau bakteri tidak lebih cepat penularannya dibanding virus gitu. Memang bakteri bisa menjangkit, tetapi tidak lebih cepat dibanding virus. Contohnya kayak orang flu. Flu itu kan virus kan, cepat menjangkitnya. Beda dengan TBC. TBC itu bisa berjangkit, tetapi prosesnya tidak secepat yang virus. Oh, ini paham, Bu. Jadi sifatnya kan di sini kalau kita menggunakan dalam paragraf, kalau yang kita tekankan sifatnya, maka kita kita perbandingkan gitu. Kita perbandingkan dengan kondisi, misalnya kan kita berbicara tentang penyakit tadi. Kalau virus
itu memungkinkan terjadinya pandemi karena perjangkitannya itu cepat gitu. Ya kan? Yang corona ini kan berbeda dengan virus sebelumnya juga karena sangat cepat penularannya. Dan katanya lagi ya, menurut salah satu sumber itu bisa lewat udara penularannya. Ya, tadi intinya kita apa namanya? Kita pahami dulu konteks kalimatnya ya. Kemudian dalam konteks paragrafnya itu berbicara tentang apa? Kalau dia berbicara tentang sifat ya, sifat pandemik ya yang kaitannya dengan kemudahan penyebaran, maka itu pakai apa namanya pandemik. Tapi kalau kita berbicara tentang wabahnya pakai pakai apa tadi? Pandemi aja gitu. Wabah corona itu kan pandemi corona. Wabah corona jar, pandemi corona. Nah, kemudian corona itu sifatnya pandemik ya, sifatnya pandemik karena dia cepat berjangkitnya gitu. Kalau dalam sebuah kalimat gimana ya? Pandemi corona bersifat pandemik. Ya intinya kayak gitu deh ya. Pandemi dalam artian wabah, pandemik dalam artian dia itu sangat mudah menyebar gitu. Sangat mudah menular. Baik, kita kembalikan ke penanya tadi, Yohana. Gimana Yohana? Sudah bisa membedakan yang serapan dan yang asing? Kita panjang lebar menjelaskan orangnya nggak ada ya. Oke. Coba kita lihat tadi makalah bahasa Indonesia kelompok 5. Sebenarnya ya ini 19 halaman kan. 19 halaman ini luar biasa loh. Kalau ibu tuh 12 halaman gitu ngalih menulis. 12 halaman gitu ngalih menulis. Kalau ini kan terpaksa aja karena disertasi. Disertasi itu tugas akhir untuk mahasiswa S3 ya. Bayangkan kita harus menulis setidaknya 300 halaman, 300 halaman yang konsisten mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir membicarakan tentang satu topik gitu. 300 halaman konsisten gitu membicarakan tentang satu topik, menjelaskan tentang satu topik secara sangat mendalam gitu. Oke, Ibu lihat ya. Bukan ini, bukan kelompok 5 yang Ibu bahas minggu tadi. Yang minggu tadi itu Ibu bahas kelompok berapa ya? Kelompok 4, Bu. Mun kada salah. Kita coba ya, kelompok 4. Baik, kelompok 4. Padahal tadi Ibu maunya Rida Rahmatina dulu presentasi. Maunya kayak gitu. Kelompok 12. Kelompok 4 ini ya.
Yang kelompok 4 yang mana ya? Bisa bantu Ibu? Nah, nih dia. Oke. Ya, Rahmatina. Mana Rahmatina? Ya, Bu. Iya, bisa dihidupkan videonya, Tin. Panggilannya Tina ya. Inggih. Oke. Masih di Calvin, Tin? Nah, apa aja Ibu? Ini kan harus rata kiri, rata kanan. Ya, Tin? Oke. Terus ya, yang namanya kalimat itu yang namanya paragraf Mas Ibu itu terdiri atas satu kalimat utama dan satu kalimat penjelas minimal. Minimal. Jadi kalau misalnya satu paragraf itu hanya ada satu kalimat, itu belum disebut paragraf. Ya, belum disebut paragraf. Yang kayak gini kan nih, paragraf penutupnya. Oke lah, ini boleh lah. 2 kalimat ya. Boleh lah ini. Terus ini rata kiri, rata kanan kan. Terus nih, yang biasanya mahasiswa salah itu ya. Bentar Ibu carikan contohnya di Word. Rata kiri, rata kanan tuh yang mana? Jadi baikitin lah kena. Bisa ya kalau sudah mengconvert yang apa namanya? Yang PDF ke Word dan Word ke PDF di small PDF kemarin, bisa ya? Tanya boy Word aja ke PDF boy, punya PDF ke Word kan bisa ulun. Baik, akan Ibu ajarin. Nah, di sini. Nah, small PDF ini. Ini sangat berguna sekali ya. Ada macam-macam fitur di sini. Kalian bisa mengconvert, artinya menggabung mengubah PDF code atau sebaliknya ya. Kemudian bisa kalian membuat ini untuk menggabungkan file ya atau memisahkan file, sangat sangat banyak di sini fitur-fiturnya. Nah, kalau mau mengubah PDF ke Word, nah ambil yang PDF to Word ya. Di sini pilih file yang ingin dirubah ya. Pokoknya zaman kalian sekarang ini ya, zaman teknologi dan teknologinya tuh murah meriah sekarang ya. Android kan murah sekarang ya. Beda dengan zaman waktu Ibu kuliah dulu. Zaman Ibu kuliah apa-apa itu agak susah ya. Nah, bentar lagi berakhir kita. Aduh, bentar lagi ya. Nah, upload file di sini, nanti dia akan merubah menjadi Word di sini ya. Ibu tadi kan coba menjadi Word. Tapi tergantung pada besar kecilnya file. Kalau misalnya filenya besar ya, dia agak lambat mengerjakannya. Tapi kalau misalnya filenya itu kecil aja ya, misalnya 1-2 MB itu cepat.
Nah, ya kan ini 9 MB punya Ibu tadi. Kita klik convert to Word, terus choose option. Nah, dia akan mengubahnya. Ibu yang ini tuh Bu online ke Bu atau yang offline ke Bu? Online, online. Kalau yang offline itu berbayar kalau Ibu pada hilap. Ini yang kita pakai yang gratis. Jadi mesti online. Nah, terus kita kembali tadi, padahal yang kita mau bahas hari ini adalah makalah ya sebenarnya. Kita lihat. Nah, yang Ibu mau bilang tadi, untuk memperbaiki tulisan yang apa namanya, yang amburadul. Nah, ini perhatikan ya, yang ini harus 00 semua. Kalau mau menghilangkan yang yang ini kan kayak berbeda nih, ya kan? Kayak ini terlalu jarang dibanding yang di atas. Iya nggak? Tidak konsisten jaraknya ini. Kalau untuk makalah pakai yang 1,5 inci ke senti ya itu. Nah, yang di sini nih. Ini syaratnya harus 0 semua di sini. Ini kan 10 diganti 0. Ya, selalu diperiksa itu. Kemudian page setup-nya ini, nah di sini kan harus 4 senti. Ya, 4433. Nah, udah pernah diajarin kayak gini? Ada Bu, iya pernah. Nah, makanya dipakai. Dipakai. Nah, kan harus 00 semua di sini biar konsisten gitu, nggak terlalu jarang antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Terus di sini, nih, spasinya, kalau untuk makalah 1,5. Ya, 1,5. Nanti kalau di skripsi itu dia 2, kalau untuk makalah 1,5 aja. Ya, paham sampai sini? Bu, boleh buat akun lah Bu. Boleh, silakan Kalisa. Itu kegunaan yang heading 2 itu Bu. Kayak apa Bu? Yang mana ini ya? bagian itu Bu. Oh, ini akan Ini. sangat berguna untuk kalian untuk membuat daftar isi otomatis. Nanti kan kalau misalnya skripsi itu kan mungkin 80 halaman, ya kan? Kalian tidak usah membuat daftar isi itu manual. Tapi nanti pakai yang otomatis, bikin daftar isinya ya. Ada caranya. Disitulah yang menu-menu di atas ini terpakai nanti. Nah, ini malah daftar isi otomatis. Tapi kalau untuk makalah boleh sih kalau mau mencoba ya. Nanti Ibu ajarin untuk membuat daftar isi otomatis, membuat daftar isi makalah otomatis ya. Tapi kan makalah ini cuma 12 halaman aja. Ya bisa aja sih manual. Ya oke lah nanti kita lihat ya. Perlu nggak diajarin untuk membuat daftar isi otomatis nanti. Gitu Halisa? Inggi, terima kasih Bu. Oke, kita lihat di sini ada nggak pakai daftar isi nih? Nah, nggak ada. Biasanya untuk yang halaman judul ini pakai I1 ya, I1, I kecil. Ada kan biasanya kalian lihat tuh I1, I2, I3, yang kecil-kecil. Ada, Bu. Ada Bu. Nah, itu biasanya pakai indeks itu. Daftar isi juga masih pakai yang, nah yang kayak gini nih. Tapi dia tidak konsisten, harusnya dari awal tadi, dari halaman judul tadi ya. Terus di penutup ini, kesimpulan aja, simpulan, jangan kesimpulan, simpulan. Ya, simpulan, terus daftar pustakanya ini bukan bagian dari bab penutup. Ya, jadi di bawah aja dia, di sini nanti tulisnya. Bukan penutup daftar pustaka itu, ya. Tapi daftar pustaka itu bukan bagian dari daftar penutup, berarti satu di bawah aja nih, Bu. Nggak usah pakai indeks. Nggak usah pakai indeks. Bisa ya. Langsung aja di sini daftar pustaka gitu, nggak usah pakai indeks.
Ya. Oke. Bisa Ocha? Insya Allah bisa, Bu. Ya, jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, terus di sini daftar pustaka gitu kan. Sama kayak pengantar ini aja. Jadi dia apa namanya? Tetapi kalau daftar pustaka seingat Ibu ya itu termasuk dihitung halaman gitu. Termasuk hitung halaman. Nah, masih aja berarti nah kayak minggu tadi kada di rata kiri rata kanan terus nggak ada paragrafnya. Nah, kelompok 4 bagaimana kelompok 4? Tin, Rahmatina. Iya, Bu. Kayak pakai soalnya nih. Belum dibaiki kah? Malam tadi itu Bu sudah dibaiki, Pang. Cuma kawan tuh masih belum jelas, jadi kami masih tinggal dikitan membaikinya, Bu. Berarti yang dikumpul sama Ibu ini yang belum diperbaiki. Sudah, Bu, cuma yang apa tadi ya? Yang daftar isinya, Bu. Gini ya, kalau Ibu lihat di sini, yang paling harus diperbaiki adalah bentuknya ini nah. Kada kiri kanan itu nyaman benar loh, kada perlu mikir gitu nah. Cuman perlu ngeset yang di sini tadi, Tin. Yang ini, Tin. Jadi di set bagus-bagus, Tin. Yang 4-4-3-3 itu, Tin. Terus rata kiri rata kanan. Ya, terus spasinya 1,5. Itu kan nggak perlu mikir, Tin. Cuman perlu doing aja, kerjain gitu kan. Terus ininya Times New Roman kan. Nah, 12 fontnya. Kalau untuk judul di depan bisa 14. Gitu. Oke. Nah, terus ini. Kan Ibu bilang satu paragraf itu terdiri atas kalimat, satu penjelas, satu utama, bisa paling minimal satu penjelas gitu. Jadi ketika satu paragraf itu satu ide utama ya, kita harus baca betul-betul. Virus corona pertama kali muncul di Wuhan, Cina, bla 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 bla. Sampai sini ya, sampai sini. Ini satu ide nih. Satu kalimat ini kayaknya satu ide deh. Dia menceritakan tentang asal mula virus corona gitu. Jadi satu paragraf itu menceritakan tentang asal mula virus corona. Nah, anunya kan kemarin Ibu bilang kasih sumber rujukan. Ya kan? Karena kita tidak bukan kita yang memberikan informasi ini gitu. Kita mendapatkan informasi ini dari sumber juga gitu. Ya, Tin? Terus, Tin, kalau misalnya paragraf pertama bercerita tentang asal mula virus corona, selesaikan itu dulu. Baru nanti cerita si corona ini sampai ke Indonesia. Jadi di paragraf 2 menceritakan tentang virus corona yang mulai sampai ke Indonesia. Itu paragraf 2. Jadi cerita tentang virus corona itu pada paragraf pertama. Selesai ya. Awal mulanya. Paragraf keduanya virus corona sampai ke Indonesia. Paragraf ketiganya baru masuk ke masalah pendidikan. Ya. Jadi kita pisah-pisah nih ke dalam bentuk paragraf. Bisa ya, Tin? Insya Allah bisa, Bu. Oke, itu dulu. Jadi nanti sumber referensinya seperti yang Ibu contohkan ya kemarin itu. Sama perhatikan paragraf per paragraf, ide pokok per paragraf. Ya, ide pokok per paragraf. Baca bukunya yang kita sudah kehabisan waktu ya. Baiklah,